Ya, sebelumnya Om Swastiastu, selamat malam semuanya. Saya Igede Suara Mahaputra dengan NIM 2315101077. Saya dari kelas 6C. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Komputasi Awan, Bapak Kadek Yota Ernanda Arianto, Eskom MT PhD. Nah, yang dimana di sini saya akan beberapa presentasi secara mendalam setelah saya mengeksplorasi tentang cloud dan eh, platform lainnya, yang dimana di sini saya eh, dimana itu eh, secara umum gambarannya eh, platform MOOC itu adalah platform pembelajaran daring yang memungkinkan pengguna mengakses materi pembelajaran secara fleksibel melalui internet atau daring. Nah, platform ini dirancang untuk melayani pengguna dalam jumlah yang besar dengan berbagai fitur seperti video pembelajaran, materi, PDF, kuis online, dan form diskusi dan sertifikat dashboard pembelajaran. Nah, di tugas sebelumnya telah dilakukan eksplorasi awal mengenai kebutuhan dasar platform MOOC. Nah, pada tugas ini dia tuh fokus eh, pembahasan diarahkan pada pemilihan satu vendor cloud tertentu yang dimana yang saya tertarik di bagian Google Cloud Platform atau GCP serta pemetaan itu kebutuhan sistem MOOC itu terhadap layanan-layanan yang disediakan oleh vendor tersebut. Nah, kita lanjut dulu ke materi selanjutnya. Nah, yang dimana eh, pemetaan fitur MOOC ini dengan layanan GCP itu kita secara versi singkatnya saja menjelaskan. Nah, yang dimana backend aplikasi, yang dimana itu layanan itu Compute Agent, yang dimana dia tuh lebih sederhana dan fleksibel dibandingkan dengan GKE yang lebih kompleks. Lalu yang kedua ada penyimpanan video dan PDF, yang dimana itu contoh layanannya itu cloud storage. Dia tuh alasannya cocok untuk file besar seperti video dan lebih scalability dibandingkan dengan persistence disk. Nah, lalu ada yang ketiga ada database. Dari layanan itu ada Cloud SQL. Dia tuh alasannya cocok untuk data relasional seperti user, nilai, dan progres belajar dibandingkan dengan VRestore yang berbasis NoSQL. Lalu yang keempat ada distribusi video, yang dimana layanannya itu ada Cloud CDN. Nah, alasannya itu bahwa eh, mempercepat akses video dan mengurangi latensi pengguna. Lalu yang kelima ada login pengguna. Dengan contoh layanan itu ada Firebase Authentication yang dimana alasannya itu mudah digunakan dan lebih sederhana dibandingkan identity platform yang lain. Nah, yang keenam ada monitoring system yang dimana contoh layanannya itu ada eh, cloud monitoring. Alasannya itu dia tuh memantau performa dari server dan aplikasi secara real time. Nah, dari yang terakhir ada yang ketujuh itu ada load balancer.
Nah, load balancer itu contoh layanannya ada load balancing yang dimana alasannya itu dia tuh membagikan traffic pengguna agar server itu tidak overload atau kepenuhan. Lalu, nah, kenapa sih eh, alasan saya itu memilih Google Cloud Platform atau GCP itu? Nah, singkat saja, Google Cloud Platform ini dipilih karena memiliki infrastruktur sederhana dan cloud-nya itu yang scalable, aman, dan mendukung performa tinggi untuk aplikasi berbasis web dengan jumlah pengguna yang besar. Nah, itu alasan secara singkat. Nah, kalau lebih jelasnya, yang pertama tuh ada skalabilitas tinggi. Mengapa itu? Karena GCP itu kan mampu maksudnya menangani peningkatan jumlah pengguna secara otomatis melalui fitur audio atau auto scaling, sehingga dia tuh cocok untuk platform MOOC dengan jumlah penggunanya itu 500.000. Nah, yang kedua ada dukungan distribusi konten cepat. Nah, dia tuh kenapa? Karena GCP ini menyediakan layanan Cloud CDN yang dapat mempercepat distribusi video pembelajaran kepada pengguna dari berbagai lokasi. Nah, di yang ketiga ada infrastruktur global. Nah, mengapa gitu? Karena Google memiliki jaringan global yang memungkinkan latensinya tuh rendah dan high availability-nya tuh sehingga sistemnya tuh lebih cepat dan stabil. Nah, lalu yang keempat ada integrasi layanan yang lebih lengkap. Nah, GCP itu dia tuh kan menyediakan berbagai layanan yang terintegrasi seperti compute, compute, storage, database, CDN, authentication, dan monitoring. Nah, lalu yang kelima itu ada keamanannya. Mengapa begitu? Karena GCP itu menyediakan sistem keamanannya seperti IAM atau Identification and Access Management itu. Dan juga ada HTTPS atau SSL. Nah, dan juga dia tuh firewall-nya tuh dan VPC. Nah, lanjut. Nah, yang di mana gambaran dari eh, umum platform MOOC ini, yaitu terdapat fitur utama platform yang dimana ada video pembelajaran, materi PDF, kuis dan ujian online, forum diskusi, ada sertifikat, dan dashboard progres belajarnya. Nah, platform itu dirancang untuk mendukung banyak pengguna secara bersamaan, terutama saat ujian online, pendaftaran kelas, dan rilis materi baru. Nah, di sini ada tabel asumsi sistemnya, ya, yang dimana komponen itu ada total pengguna, itu asumsinya tuh 500 pengguna dengan dasar asumsinya tuh sesuai skenario tugas. Nah, dari yang kedua ada komponen pengguna aktif harian, asumsinya tuh 15% dengan sekitar 75.000 user. Nah, dasar asumsinya tuh dia tuh umumnya platform itu pembelajaran itu tidak seluruh pengguna aktif setiap hari. Nah, lalu di penggunaan bersamaan. Itu yang ketiga komponennya. Dia tuh asumsinya tuh sekitar 10% dari pengguna aktif harian, sekitar 7.500 user. Dasar asumsinya tuh diasumsikan saat jam sibuk seperti ujian online. Nah, lalu yang keempat ada total cost itu komponennya.
dengan asumsi lebih dari 100 course. Dasar asumsinya tuh ada asumsi platform skala menengah. Nah, lalu komponen selanjutnya ada penyimpanan video. Nah, dengan asumsinya tuh 300 sampai 500 gigabyte. Dengan dasar asumsinya ada video merupakan konten utama MOOC. Nah, di selanjutnya komponen database dengan asumsi 20 sampai 50 gigabyte. Dengan dasar asumsinya tuh menyimpan data pengguna, nilai progres, dan maksudnya nilai progres dan forum. Nah, dengan akses utama di komponen komponen terakhir. Nah, dengan asumsi itu ada web browser. Nah, dasar asumsinya itu sesuai konteks sederhana pada tugas. Ya. Nah, di sini ada juga tabel pemetaan fitur MOOC ke layanan GCP Google platformnya itu. Nah, yang dimana fitur MOOC itu eh, yang pertama ada back aplikasi dengan layanan GCP, Computer Agent Cloud atau Cloud Run. Nah, alasannya pemilihannya tuh dia tuh mendukung aplikasi eh, web dan scalable. Nah, dia tuh eh, yang kedua fitur MOOC penyimpanan video. Dengan layanan GCP itu ada cloud storage dengan alasannya itu dia tuh cocok untuk file besar dan scalable. Nah, lalu yang ketiga di fitur MOOC itu ada database pengguna. Layanan GCP ya ada Cloud SQL. Alasan pemilihannya itu karena mendukung data relasional. Nah, di fitur MOOC selanjutnya itu ada distribusi video. Yang dimana layanan GCP itu ada Cloud CDN. Nah, dia tuh alasannya tuh mempercepat akses video. Lalu selanjutnya ada fitur MOOC login pengguna. Layanan GCP Firebase Authentication alasannya itu karena dia tuh mudah digunakan dan aman. Lalu ada monitoring system, itu fitur MOOC-nya. Layanan GCP itu ada cloud monitoring, yang dimana alasannya itu memantau eh, performa sistem. Nah, lalu fitur MOOC selanjutnya ada load balancing, di mana layanan GCP-nya itu ada cloud load balancing. Dengan alasan pemilihan tuh membagi traffic pengguna. Lalu fitur MOOC yang terakhir ada jaringan privat, yang dimana layanan GCP itu VPC dengan alasannya tuh untuk menjaga keamanan jaringan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan di penjelasan pemilihan produk GCP. Nah, yang dimana eh, layanan Compute Agent atau Cloud Run itu yang pertama dia tuh eh, ini digunakan untuk menjalankan back aplikasi MOOC. Alasan yang dipilih itu ada scalable, mendukung banyak request, dan fleksibel dalam pengelolaan aplikasi. Lalu ada yang kedua, cloud storage. Ini cloud storage yang dimana dia tuh untuk menyimpan video pembelajaran, file PDF, sertifikat. Nah, alasan yang dipilih itu karena dia tuh cocok untuk file berukuran besar dan biaya penyimpanannya itu efisien, lalu high durability. Nah, lalu ada yang ketiga ini Cloud SQL, yang dimana itu tuh untuk menyimpan data pengguna dan nilai kuis dan progres pembelajaran. Alasan Cloud SQL dipilih itu untuk mendukung database relasional, mudah dikelola, dan stabil untuk aplikasi web.
Lalu yang keempat ada Firebase, Firebase Authentication. Nah, itu tuh eh, untuk login dan authentication pengguna. Alasannya dipilih tuh dia tuh aman, mudah digunakan, dan juga mendukung login berbasis eh, email. Ya, lalu Cloud CDN. Nah, ini Cloud CDN dia tuh kenapa? Dia tuh untuk mempercepat distribusi video dan file. Alasan dipilih untuk mengurangi latensi dan meningkatkan kecepatan akses, lalu membantu mengurangi beban server. Nah, yang terakhir ada cloud load balancing, yang dimana dia tuh untuk membagi traffic pengguna ke beberapa server. Nah, alasannya dipilih itu untuk menjaga kestabilan sistem dan mencegah overload server pengguna yang banyak. Tuh. Nah, lalu di sini selanjutnya, nah di sini ada arsitektur sederhana sistemnya. Di bagian Google Cloud Platform GCP itu ini ada ininya struktur eh, alur sistemnya. Nah, yang dimana dia pengguna tuh pasti mengakses website MOJ nih pengguna. Lalu request masuk ke Cloud Load Balancer. Nah, lalu request terus ke Compute Again atau Cloud Run. Nah, Cloud Run ini. Nah, load balancing. Nah, lalu backend-nya tuh mengambil data dari Cloud SQL. Nah, ya, nih. Lalu video dan filenya tuh diambil dari cloud storage melalui cloud CDN. Ini dia, ini saya pindahkan. Nah, di sini saja. Ini cloud storage, ini SQL. Nah, sehingga konten tuh dikirim kembali ke pengguna. Ya, ini ada nah, kini sama juga kayak ini. Nah, ini dibuat oleh saya di Figma. Kalau ini saya ambil dari Google Cloud Platformnya sendiri. Ya, jadi kesimpulannya dia tuh berdasarkan hasil eksplorasi Google Cloud Platform ini yang merupakan vendor cloud yang sesuai untuk mendukung platform MOOC dengan jumlah penggunaan besar. Nah, GCP itu menyediakan layanan yang mendukung kebutuhan utama sistem seperti compute, storage, database, CDN, authentication, dan monitoring. Nah, pendekatan yang digunakan itu masih dalam konteks sederhana, sesuai dengan arahan tugas dari Bapak, dan yaitu dia tuh fokus pada identifikasi kebutuhan sistem dan pemetaan layanan cloud tanpa implementasi sistem secara langsung. Nanti file presentasi akan saya bagikan videonya melalui link drive, lalu dikumpul di sini di PPT ini. Ya, mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam penjelasan di awal, di mendalam dari materi cloud-nya itu. Nah, saya mohon maaf
karena lagi proses pembelajaran. Nah, lalu sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om, dan salam harmoni.